Bismillahirrahmanirrahim. Ini sampai saat ini kan wabah COVID-19 ini masih jadi pandemi nasional di negara kita. Jadi masih belum sepenuhnya diangkat oleh Allah Ta'ala. Nah gini saat untuk sebentar lagi kan kita kan mau lebaran ini kan. Untuk pelaksanaan sholat id sendiri itu apakah masih bisa dilaksanakan atau ditiadakan kayak sholat Jumat Ustaz? Gimana Ustaz kira-kira? Pertama, kita tetap mengikuti arahan dari pemerintah kita, karena alhamdulillah kita punya pemerintah yang memiliki peran aktif ya, alhamdulillah untuk menjaga masyarakatnya. Kita mengikuti arahan dari mereka, terutama pula dari MUI, bagaimana arahan mereka terkait pelaksanaan sholat id kita. Ini kan masih beberapa hari lagi ya, bisa kita tunggu insyaallah ta'ala. Baik. Karena kita berada di masa pandemi yang seperti ini, apalagi sekarang grafiknya kayaknya belum turun ya, masih naik ya. Nah, kayaknya bisa diprediksi para ulama atau pemerintah kita akan mengeluarkan fatwa untuk sholat di rumah masing-masing ya. Baik. Maka dalam perkara ini ya alhamdulillah fabiha wa ni'mah, kita syukuri alhamdulillah ala kulli hal, kita tetap insya Allah bisa melaksanakan sholat id di rumah, tidak melakukan secara berjamaah di lapangan bersama dengan imam. Boleh insya Allah ta'ala, boleh ya, apalagi ini adalah udzur yang syar'i sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Baik. Nah, tapi sekarang mungkin muncul kayak diskusi ya, munaqasyah dalam permasalahan ini. Karena dari pemaparan yang disebutkan oleh para ulama, itu kebanyakan mereka kan membahas permasalahan orang yang ketinggalan sholat id itu. Bukan memang sengaja sholat id sendiri, itu kan? Seperti Al-Imam Al-Bukhari membuat bab khusus tentang seorang yang ketinggalan sholat id bersama dengan imam, maka bagaimana dia sholatnya. Ketika pembahasan mereka kebanyakan itu berporos pada orang yang ketinggalan sholat id. Nah sedangkan kita ketinggalan enggak? Bukan ketinggalan kan, memang sejak awal kita ingin menyengaja sholat di rumah gitu kan. Baik. Tapi insyaallah ta'ala ya, karena ini perkara yang lapang ya, kita bisa bertaklid kepada pendapat ya beberapa ulama atau sebagian ulama yang membolehkan perkara ini. Salah satunya mereka berdalilkan dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Meskipun sebagian ulama menganggap bahwa hadis Anas ini itu berlaku pada orang yang ketinggalan sholat bersama dengan imam. Namun sebagian ulama justru malah memilih hadis Anas ini justru menunjukkan, menguatkan pendapat bahwa bolehnya bagi kita untuk mengadakan sholat sendiri tidak bersama dengan imam. Sebenarnya yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala rahmatan wasiatan ya. Jadi hadis Anas bin Malik, beliau memerintahkan maulanya ya, budaknya Ibnu Abi Utbah untuk mengimami mereka. Fajama ahlahu wa banihi, maka Anas pun mengumpulkan istri-istrinya dan juga anak-anaknya, kemudian bermakmum kepada maula tersebut. Jadi dijadikan dalil, wajib istidlalnya ialah bahwasanya Anas bin Malik itu menyelenggarakan sholat sendiri ya, bukan memang ketinggalan sholat bersama dengan imam, tapi menyelenggarakan sholat sendiri di mana? Di rumah. Nah, dan itu taklilnya alasannya karena Anas itu tempat tinggalnya jauh dari rumah, di Zawiyah ya, tempat tinggal yang lumayan jauh ya, jauh dari perkotaan, bukan jauh dari rumah ya, jauh dari perkotaan. Makanya mungkin ya bisa dibilang mungkin agak masyakoh ya, kalau harus datang pagi-pagi sekali gitu ya. Adakan sholat id itu kan sunnahnya diselenggarakan setelah matahari meninggi di atas ufuk sejarak 1,4, sekitar 15 menitan lah. Itu waktu yang paling afdol
maksudnya awal waktu yang paling afdol dari terbitnya matahari. Iya, dari terbitnya matahari. Ya. Ya, yang untuk kita melaksanakan sholat apa? Sholat Aid. Iya. Nah, makanya mungkin agak masa ke orang-orang yang berada di desa pagi-pagi sudah berangkat ya. Makanya mungkin sahabat Anas bin Malik, Allah Ta'ala alam, berdasarkan pendapat ini itu lebih memilih untuk melaksanakan sholatnya di mana? Di rumah saja. Maka insya Allah kita bisa bertaklid dengan para ulama yang memang beristidlal dengan wajhul istidlal ini ya. Insya Allah Ta'ala ini perkaranya lapang, apalagi kita butuhkan di masa yang seperti sekarang ini. Insya Allah tidak mengapa untuk kita melaksanakan sholat di rumah ya. Nah, sholatnya itu bagaimana? Kalau kita ada anggota keluarga yang lain, maka baiknya berjamaah, tidak masalah berjamaah ya, dengan istri kita atau dengan bapak kita, ibu kita, saudara-saudara kita berjamaah. Itu kalau masing-masing sendiri-sendiri. Kalau masing-masing sendiri-sendiri juga boleh. Iya, tidak masalah, boleh. Ya, boleh, tidak masalah yang demikian. Baik. Jadi kalau masing-masing sendiri-sendiri melaksanakan sholat, kaifiatnya bagaimana? Nah, kaifiatnya ini para ulama juga berbeda pendapat. Karena ada sebagian ulama yang mana mereka berpendapat sholatnya itu persis seperti sholatnya imam. Ya, sholatnya imam yang yang melaksanakan sholat itu berarti dengan 2 rakaat, takbir pertama jawaidnya 7 kali, yang kedua 5 kali dengan 2 rakaat ya. Sebagian berpendapat bahwasanya sholatnya justru 4 rakaat berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud ya, hadis dari Ibnu Mas'ud itu 4 rakaat. Sebagian lagi berpendapat kalau sholat sendiri-sendiri maka dia sholatnya 4 rakaat ya, maka kalau sholatnya berjamaah ya, maka sholatnya berapa? 2 rakaat. Ini perkaranya lapang, tapi kita tidak ingin membingungkan ya kaum muslimin ya. Maka yang lebih gampang untuk kita laksanakan, kita melaksanakan sholat id seperti apa adanya ya, dengan 2 rakaat. Kemudian takbiratul ihram yang pertama, setelahnya baca istiftah atau tidak. Nah, ini khilaf pula di antara para ulama. Di dalam mazhab Syafi'i baca istiftah terlebih dahulu, mungkin baca yang pendek ya, seperti subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Kemudian takbir 7 kali takbir, yang di setiap takbir tadi kita menyela dengan bacaan tahlil ya, tahmid dan takbir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 7 kali takbir ya dilakukan. Setelah selesai baru baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru baca Al-Fatihah ya. Kemudian takbir sekali intikal, ini takbir intikal untuk ruku, demikian ya sampai sujud, berdiri lagi, ini takbir intikal pula boleh ya. Ini enggak termasuk hitungan takbir yang 5 kan. Baru takbir 5 kali. Di antara takbir tadi mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ya. Demikian seperti sholat id pada umumnya yang kita ketahui. Baik. Kemudian kalau orangnya masbuk, misalkan antum sholat di rumah berjamaah, ini mami anak istri ya. Ternyata adik antum masbuk gitu, dapatnya pas rakaat yang kedua. Nah, maka takbirnya bagaimana? Nah, maka kalau dia mendapatkan misalkan pas rakaat yang kedua dia dapat takbir 5 kali, maka untuk selanjutnya dia takbirnya juga 5 kali. Karena pertama itu tadi. Iya, karena itu dianggap rakaat yang pertama. Itu kan takbir zawaid sebenarnya. Dia sunnah hay'ah. Kalaupun ditinggalkan nggak masalah sebenarnya, tapi nggak mendapatkan afdholiyah dari sunnah hay'ah tersebut. Kemudian ada khutbah atau tidak? Ini yang penting ya. Ada khutbah atau tidak? Baik. Kalau kita melihat dohir dari hadis Anas tadi, maka tidak ditetapkan, tidak pula dinafikan. Ya, di situ tidak ada penetapan Anas itu berkhutbah, tidak pula tidak berkhutbah. Gitu. Berarti ini kan Allah Ta'ala alam biswab ya. Namanya adamul ilmi.
bukan ilmu bil adam. Memang mungkin ada sebagian orang dan sebagian alim yang berpendapat bahwa hadis Anas ini menetapkan bahwa tidak ada khutbah. Tapi kalau dilihat dari dohirnya tidak ada penetapan, tidak pula penafian gitu. Makanya kalau kita mengatakan tidak ada khutbah, dalil penguatnya mana? Kalau kita mengatakan ada khutbah juga dalil penguatnya mana? Makanya ini adamul ilmi, ya. Namun sebagian ulama itu melihat bahwasanya khutbah ini memiliki maksud, memiliki tujuan. Tujuannya untuk apa? Al-wa'id, untuk memberikan peringatan, nasihat pada orang. Maka selagi maksudnya ini bisa terrealisasikan dengan berkumpulnya orang, maka disunahkan untuk khutbah. Jadi kalau ada orang yang beberapa orang lah, minimal ada 2 orang, antum ngimami istri antum gitu ya, berarti disunahkan untuk khutbah. Karena maksudnya bisa tercapai, bisa terrealisasi, yaitu untuk apa? Memberi peringatan pada orang. Maka disunahkan untuk khutbah insyaallah taala, meskipun kalau tidak khutbah pun insyaallah tidak mengapa ya. Tapi kalau ada khutbah insyaallah lebih baik. Nah, tata cara khutbahnya bagaimana sekarang? Apa cuma duduk kayak gini? Ya. Nah, kan harus biasanya kan ada mimbar gitu iya. Ya. Masyaallah. Apakah harus ada sambil cemilan kan? Ya, itu bukan khutbah namanya ya. Itu namanya bincang santai kayak ini ya. Ya, khutbahnya seperti biasa. Dan untuk kaifiat khutbahnya sendiri pun para ulama juga berbeda pendapat ya. Apakah itu sama seperti khutbah Jumat atau cuma 1 kali khutbah dari awal sampai akhir. Allah taala alam bisawab ya. Yang jelas ya khutbah seperti biasa. Namun untuk saya pribadi itu saya lebih cenderung pada bahwa saya khutbahnya itu dikiaskan dengan khutbah Jumat. Ya, itu muktamad di Indah Syafi'i. Dia khutbahnya 2 kali. Makanya siapkan kursi untuk duduk sejenak, nanti apa? Khutbah. Enggak perlu panjang-panjang lah. Yang penting bisa mendapatkan keutamaan. Ada kursi gitu, Ustaz. Apa kalau duduk biasa gitu aja di lantai gitu duduk, itu yang ini lompat keduanya dan ya, siap. Kalau duduk biasa ya insyaallah bisa. Cuman kan ya untuk etisnya mungkin disiapkan kursi seperti itu. Tapi nggak harus ada mimbar ya? Nggak harus ya. Mimbar Rasulullah sendiri pun ya nggak kayak mimbar kita itu kan yang ditutup. Nggak harus. Apalagi kan orangnya cuma 1, nggak perlu antum naik ke meja itu, nggak perlu ya. Baik. Jadi Allah taala alam bisawab ya. Saya lebih memilih pendapat ulama ya, bertaklid ya, pada para ulama bahwasanya karena maksud dari khutbah itu adalah al-wa'ad. Ini disebutkan pula oleh ulama kita Syekh Mahfud At-Tarmasi dalam hasyiahnya ala Al-Manhaj Al-Qawim ya. Itu namanya Al-Manhal Al-Amin, Hasyiatu Al-Manhaj Al-Qawim fi Syarhi Masail Ta'lim. Dia menyebutkan di situ bahwasanya maksud daripada khutbah itu adalah untuk apa? Memberikan peringatan pada orang. Maka kalau tercapai dengan berkumpulnya orang, berarti realisasi maksud tersebut bisa untuk disunahkan khutbah. Meskipun orangnya sholat sendiri-sendiri, nggak sholat berjamaah. Meskipun sholatnya sendiri-sendiri, misalkan antum sholat sendiri, istri antum sholat sendiri, bapak antum sholat sendiri. Tapi kan itu berkumpul dalam satu rumah kan? Nah itu tetap disunahkan khutbah. Karena maksudnya insya Allah bisa terrealisasikan dengan kehadiran orang. Ya mungkin ini sekilas lah bisa sebagai kasana ya sedikit lah untuk memberikan penjelasan kepada para teman-teman sekalian. Sangat masya. Ini kalau obrolan orang ini iya isinya semua. Jadi enggak asal ngomong. Nah, ada itu kan. Insyaallah.